Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Marilah kita bersama terus mengusahakan hidup pertobatan yang benar-benar sungguh, sebagaimana keteladanan Kristus yang mengajak kita untuk menyatakan kesaksian iman melalui sikap kasih dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita akan padamkan cahaya lilin sambil menyadari bahwa kita adalah umat Allah yang dikuduskan olehnya untuk pekerjaan mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa di dalam karya-Mu kami dapat melihat hikmat Allah yang menyelamatkan dunia, hikmat manusia yang tidak dapat disamakan dengan hikmat Allah. Sebab hikmat manusia akan tamat, sementara hikmat Allah membawa selamat. Kami mohonkan doa kami di dalam karya Kristus yang menjadikan hikmat-Mu nyata ya Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 159, Yesus Mesias Israel. Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh kurban-Mu. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri, Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Salam bagi saudara juga. Silakan duduk. Umat kekasih Kristus, tema kebaktian Minggu Prapaskah yang ketiga kita kali ini adalah pengudusan diri. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku.
dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Dengan sikap berdoa kita tundukkan kepala. Betapa kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini tak pernah sempurna melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Hari-hari di dalam hidup kami seharusnya kami jalani dengan penuh syukur kepadamu. Namun kami sering menjalaninya dengan begitu saja, bahkan sering tanpa mengingat-Mu sebagai empunya hari dan hidup kami. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Kristus. Perbaharuilah diri kami dalam kuasa Roh-Mu. Kami nyatakan tekad tobat kami ini hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Allahku di cahaya-Mu. Lindungilah hamba-Mu terhadap keangkuhan. Jangan aku dikuasai olehnya. Maka hidupku suci bebas dari pelanggaran besar. Semoga Engkau berkenan atas ucapan mulutku dan akan renungan hatiku di hadapan-Mu. Mungkinkah aku pun serta? Tertolong oleh darah-Nya.
dengarkan persembahan pujian dari Angklung Kolintang Gloria Hosiana.
Saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan di dalam banyak sekali keterbatasan kelemahan kami. Kami bersyukur tangan kasih setia Tuhan terus menjangkau kami di dalam segala keterbatasan dan ketiadaberdayaan kami. Kami tahu Bapa, kesempatan untuk hidup sampai pada hari ini sepenuhnya adalah anugerah milik Tuhan. Kami ingin mau mendengarkan isi hati Tuhan saat ini. Tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan, agar tidak hanya kehidupan kami yang bertambah usia, tapi hidup ini pun bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Semakin kami mengerti Engkau Bapa, semakin kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kelemahan, ketidaklayakan, Engkau izinkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarkan setiap kelemahan itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan buat kami sekalian. Hati dan pikiran kami sekeliling tempat ini kuasai dengan Roh-Mu. Dan biarkan pagi ini di dalam rumah Tuhan, di hari perhentian ini, sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan pertama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan.
ucapanku naik kepadamu. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu. Hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu. Malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu, Tuhan. Agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun percaya. Agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela.
terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan firman Tuhan saudara-saudara. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Yesus menyucikan bait Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu di atasnya itu pernikahan di Kana, perjamuan di Kana. Dan itu mujizat pertama yang punya makna penting sekali. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan dengan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana Maha Tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Maha Tinggi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting dari bacaan Injil hari ini terkait dengan tema yang ada adalah pengundusan diri. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang saya mau katakan ketika yang jadi fokus Tuhan ketika dia menyucikan bait Allah adalah menjungkir balikkan semua meja tempat berjualan di dalam bait Allah.
Apa yang kita tangkap dari semua cerita ini? Yang dijungkir balikkan, yang jadi fokus Tuhan untuk menyucikan, membersihkan bait suci adalah meja tempat jualan. Yang jualan siapa? Orang Yahudi. Dari masa ke masa selalu ada aturan ketat. Orang non-Yahudi yang dianggap najis bahkan tidak diizinkan kadang-kala jangankan masuk ke bait suci. Ingat kisah Paulus waktu itu dalam kisah para rasul, dia bawa seorang kawan, orang hampir ribut tuh. Bahkan ke halaman pun kadang nggak boleh. Orang yang kusta, beberapa rabi Yahudi mengatakan nggak boleh masuk bahkan ke halamannya, jangankan ke bait sucinya, halamannya pun nggak boleh. Pertanyaan pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Firman Tuhan mau perlihatkan kepada kita dari cerita ini? Yang jadi fokus penyucian bait suci adalah meja para pedagang. Ngapain mereka di situ, pendeta? Ini orang Yahudi sendiri yang punya bait suci, yang punya rumah Tuhan. Ngapain mereka di sana? Mereka jual kambing domba. Jadi kalau orang datang bawa kambing untuk memberikan persembahan, sebagus apapun kambingnya dibawa, dia akan bilang, wah nggak bagus nih, katanya, nggak boleh dipersembahkan. Kan ada aturannya. Ininya lah cacat, ininya nggak bagus nih, kulitnya kurang bagus nih. Gantilah, ini nggak boleh dipersembahkan. Yang mana yang bisa dipersembahkan? Ini kami jual nih. Harganya 3 kali lipat. Gila kan? Seperti itu persoalannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saya pikir-pikir, apa yang paling penting diperlihatkan pertama-tama? Yang paling pertama diperlihatkan adalah ketika Yesus menyucikan bait Allah, betapa uang, materi itu gampang sekali menodai hidup kita. Uang bisa mengubah orang. Harga diri orang diletakkan di materi. Uang bisa membuat saudara nggak bicara satu dengan yang lain. Uang bisa merusak hubungan suami istri. Luar biasa. Uang berpengaruh sama tekanan darah katanya. Makin kurang isi dompet, makin tinggi tekanan darahnya. Luar biasa. Ingat orang muda yang kaya, saudara, orang muda yang kaya. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Apa kata Tuhan Yesus? Kasih orang tuamu, sudah dari dulu pendeta. Kasih ini, semua sudah. Wah, dari kecil saya sudah lakukan 10 hukum Taurat. Satu lagi yang kurang katanya. Apa itu Tuhan? Jual hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Apa kata dia? Oh enggak lah katanya. Coba kan. Uang itu rusak luar biasa. Tuhan bilang kan, Anda gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saya satu kali, semua orang, pendeta pun bisa berubah karena uang. Saya satu kali pimpin ibadah di satu instansi pemerintah, saya gak usah sebutkan namanya. Waktu itu khotbahnya dari Amsal. Khotbahnya tuh gini, kalau orang datang minta tolong kepadamu, yang dimintanya ada pada dirimu, jangan katakan sama orang itu besok baru kau datang, padahal yang diminta ada di dirimu. Khotbah berapi-api, orang bilang, wah gitu pendeta. Oh iya, saya bilang, memberi dari kekurangan. Iya, saya bilang, memberi dari kelimpahan, semua orang juga bisa. Memberi dari kekurangan, itu yang luar biasa. Bilang. Mencintai suami yang hebat tiap minggu bawa duit, gampang itu saya bilang. Tapi mencintai suami yang sudah pensiun, sakit-sakitan, itu berat. Bilang. Masalahnya kan, itu yang Tuhan cari kan. Kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, semua orang juga bisa. Mengasihi, menghormati orang yang menghormatimu, semua orang juga bisa. Mengasihi suami yang hebat, gampang saya bilang. Tapi yang Tuhan cari adalah kemampuan saya mengasihi orang yang melukai hati saya. Itu yang luar biasa. Memberi dari kekurangan, itu yang luar biasa. Khotbah. Kalau orang datang minta tolong kepadamu, yang dimintanya ada padamu, jangan katakan besok baru kau datang, padahal yang diminta ada pada dirimu. Gitu pendeta, gitu. Saya pulang seperti biasa, dikasih transport, tapi karena ini instansi pemerintah, saya harus tanda tangan di atas meterai. Jadi belum buka amplopnya, tahu isinya kira-kira gitu. Ini November 2 tahun lalu nih, sebulan menjelang Natal. Ya sudah, keluar dari kantor, naik mobil. Biasalah, orang punya duit langsung cita-cita selangit gitu kan. Wah ini mau beli sepatu buat si kecil lah buat Natal nih katanya. Apa yang terjadi? Baru 5 menit keluar dari tempat parkir, apa yang terjadi? Telepon bunyi. Siapa yang telepon? Oh ini kawan lama gak pernah telepon. Halo Pak Pendeta, selamat siang. Ya bos, kenapa? Waduh sorry Pak Pendeta, gak ganggu? Enggak. Waduh sorry Pak Pendeta, aku barusan telepon nih. Kenapa bos, kenapa? Aku butuh ada persoalan nih Pak Pendeta, saya mau konsultasi sama Pak Pendeta. Oh ya ada apa bos, ada apa? Ini Pak Pendeta, gak apa-apa ya, Pak Pendeta gak marah aku telepon nih.
Enggak ada pendeta marah-marah. Aku bilang, kenapa bos? Ini Pak Pendeta, anakku kan sekolah di situ tuh pendeta. Oh iya, terus? Nah, bulan depan tuh kan mau ujian, Desember kan, mau ujian. Nah terus saya mulai berpikir-pikir dalam hati kan, kemana arah percakapan kita ini? Apa yang bisa aku bantu bos? Ini Pak Pendeta, mereka nggak bisa ikut ujian kalau nggak bayar uang sekolah 2 bulan. Oh, saya bilang dalam hati, kayaknya semakin jelas arah percakapan gitu. Terus gimana bos? Ini Pak Pendeta, aku mau pinjam duit. Saya pinjam duit dulu. Duitnya siapa? Saya bilang, Pak Pendeta jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Aku udah kasih tahu lagi nih. Duitnya siapa? Uangnya Pak Pendeta lah. Masa uangnya siapa? Oh gitu. Berapa bos? Kan uang sekolahnya 2 bulan Pak Pendeta. Luar biasa. Saya tanya berapa? Dia sebutkan satu jumlah yang isinya persis jumlah dalam amplop gitu. Saya bilang, enak betul kawan ini. Kok tahu isinya? Aku belum buka, kau sudah tahu dia kan? Saya bilang, bos nggak bisa bayar setengah dulu. Kalau kau minta setengah ikhlas apa ini kau minta semuanya. Wah enak benar kawan ini. Aku yang khotbah dia yang minta gitu. Nggak bisa bayar setengah. Nggak Pak Pendeta, harus 2 bulan. Waduh, jadi gimana? Ya harus 2 bulan Pak Pendeta. Makanya saya nggak tahu mau siapa lagi kalau bukan Pak Pendeta. Oh gitu ya. Waduh, mau bilang enggak, baru khotbah. Gila kan? Mau bilang ada, berat gitu. Saya bilang, bos tunggu dulu, aku telepon istri dulu ke rumah, ada duit apa enggak? Padahal ada uangnya. Saya tutup telepon, nggak sampai telepon istri, saya bilang, Tuhan gila gue ini, saya bilang. Ampuni aku. Uang ini nggak ada, saya nggak apa-apa loh. Nggak ada, nggak apa-apa. Tapi baru mampir duit ini 5 menit, berubah hidupku. Uang ini nggak ada, saya nggak apa-apa. Mobil ini nggak ada, nggak apa-apa. Begitu ada, ke barat dikit. Segede hatinya, saya bilang, hatimu ini di mana? Di mobil apa di mana? Jabatan ini nggak ada pendeta, saya nggak apa-apa. Tapi begitu hadir jabatan ini dan pergi, saya sakit hati. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Masa duit segini merubah hidupku? Saya bilang, saya mau telepon. Saya berdoa aja sama Tuhan. Tuhan saya mau kasih uang ini, ampuni saya. Satu aja aku minta sama Tuhan. Tuhan kalau saya kasih uang ini tolong saya. Tolong apa? Jangan lagi ku ingat-ingat uang ini. Soalnya tiap kali ku ingat sakit hatiku, ku bilang kan. Saya telepon, bos nanti sore ke rumah. Ada uangnya pendeta? Ada. Benar Pak Pendeta? Benar. Dalam hati saya bilang, dari tadi uang itu ada di kantong gitu. Nah coba bayangkan saudara, yang saya mau cerita adalah uang itu mengubah hidup kita. Uang 1 juta bisa ditolak, 10 juta bisa ditolak, 100 juta bisa ditolak. Dolar Singapura 1 cover lewat kita. Luar biasa. Itu mengubah hidup orang. Saya di mobil pikir-pikir, gila juga saya ini. Saya ini mirip-mirip apa ya? Sambil di mobil saya pikir, saya ini mirip-mirip siapa? The full rich man, orang kaya yang bodoh, ya, orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas. Kayanya nggak mirip, bodohnya yang mirip banget. Ingat cerita itu kan? Dia bangun banyak sekali lumbung, dia penuhi dengan gandumnya, dia penuhi dengan padinya, isi sampai penuh. Setelah semua penuh, apa kata dia? Hai jiwaku, beristirahat dengan tenang, semua sudah ada, semua sudah tersedia, beristirahat dengan tenang. Apa kata dia? Apa kata Tuhan sama dia? Bodoh kali kau, katanya. Bodoh kali kau. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kata diambil dalam bahasa Yunani, apaiteo, itu digunakan hanya untuk barang yang dipinjamkan. Dipinjamkan. Jiwa kita, jangankan jabatan, jiwa pun pinjaman. Kenapa saya harus meletakkan hidup saya pada barang pinjaman? Luar biasa. Jadi yang pertama, uang mengubah hidup kita luar biasa. Godaannya luar biasa. Anak muda mau menikah, dia bilang sama pendeta, pendeta, minggu depan kalau saya diberkati nikah, tolong pendeta gak usah tanya macam-macam ya. Oh kenapa? Tanya saja suka apa enggak gitu loh. Yang sehidup semati dalam suka maupun duka gak usah tanya lagi itu katanya. Berat itu. Sehidup gampang, semati susah katanya. Oh jadi gimana? Ya Pak Pendeta gak usah tanya macam-macam. Saya kasih Pak Pendeta 2 juta. Mau gak pendeta? Oh, bolehlah katanya. Tiba hari pemberkatan nikah, pendeta naik di mimbar, berdiri si cowok ini dibawa dengan calon istrinya. Hai saudara, mengapa engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya mengasihi istrimu dengan sepenuh hati dalam suka maupun duka? Kalau istrimu sakit gak sempat bikin sarapan, kau bangun duluan bikin sarapan.
Kalau istrimu nggak sempat cuci baju, kau cuci baju sendiri. Kaget dia kan, gimana pendeta ini? Bukan dipendekin malah ditambah-tambahin gitu. Kalau istrimu minta antar, jangan suruh naik ojek, anterin kemanapun, beli gula sampai ke Bogor, anterin. Kalau istrimu minta gitu, gimana? Berjanji? Kaget dia kan. Mau bilang iya berat di hadapan Tuhan, jemaat dan mertua gitu kan. Mau bilang enggak, catering udah dipesan. Ruginya tambah gede gitu. Jadi gimana? Akhirnya dengan berat hati, ya pendeta, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya berjanji dengan sungguh, kalau istriku sakit, saya bangun duluan, bikin sarapan, cuci baju kalau perlu, kalau minta antar ke Bogor, ku anterin, gak disuruh naik taksi dan segala macam. Janji. Selesai kebaktian pemberkatan nikah, dia lari ke konsistori, temui pendeta. Pendeta, kenapa? Balikin duitku katanya. Balikin duitku. Apa kata pendeta? Nih, ambil duitmu 2 juta. Kemarin istrimu kasih saya 5 juta. Jadi kalau ada yang mau menikah, hubungi pendeta Alfred gitu ya. Coba bayangkan, uang tuh mengubah hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi sekarang gak ada bait Allah kan? Temanya kali ini kan, cerita hari ini kan bait Allah dikuduskan, disucikan gitu loh. Sekarang gak ada bait Allah. Teman-teman yang ke Yerusalem udah tahu, yang ada tinggal tembok ratapan. Tembok ratapan itu tembok sisa bait Allah sebelah barat. Sekarang di bait Allah, di atas bait Allah sekarang apa? Dome of the Rock. Apa itu Dome of the Rock? Masjid Umar. Kubah emas. Nggak ada bait Allah. Bait Allah yang ada sekarang mana? Diri kita. Tubuhmu adalah bait Allah. Tadi kata pembuka ya. Ayat pembuka. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu bait Allah. Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah sekarang bagaimana menyucikan, menguduskan hidup kita sendiri. Persoalannya adalah, saya bilang gini. Persoalan kita adalah hidup kita sangat materialistis sekarang. Semua dinilai dengan uang. Semua ditakar dengan uang. Segala sesuatu ditakar dengan uang. Iman orang bergantung pada uang. Sekarang saya melayani di Gereja Toraja di Kelapa Gading. Dulu di Bekasi. Bekasi itu daerah industri. Orang kerja Senin sampai Senin. Minggu pun masuk long shift, 3 shift. Mesin pabrik gak pernah berhenti. Satu kali di gereja, saya ketemu seorang bapak anggota jemaat kami. Mungkin 55 tahun lah, dikit lagi dia pensiun. Sebulan gak ke gereja. Saya salamin dia, Om selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Sakit gak? Enggak. Kok sebulan gak ke gereja? Kan ada gereja pagi, ada gereja pagi banget, ada gereja sore, gereja malam. Kenapa gak datang? Ini Pak Pendeta lagi banyak kerjaan di pabrik katanya. Oh, gak bisa izin. Waduh Pak Pendeta, bisa sih, cuma tanggung long shift kata kita, kerja 12 jam. Jadi kalau hari Minggu long shift 12 jam, 4 kali seminggu itu bisa double gajinya. Kira-kira jumlahnya. Saya heran lihat bapak ini, karena bapak ini tidak miskin-miskin amat, juga tidak kaya-kaya amat, cukup-cukuplah hidupnya. Ya, saya heran lihat dia kok ngotot banget kerja cari duit sampai nggak ingat kebaktian gitu loh. Saya heran lihat dia, dan dia tahu saya heran lihat dia. Pendeta, gini Pak Pendeta, buat sekolah, buat hidup sekarang sih cukup Pak Pendeta. Cuma Pak Pendeta kan tahu apa? Ini kan tinggal 2 tahun lagi pensiun. Anakku yang pertama baru kelas 1 SMP. Ya, dia lambat menikah, jadi jangan lambat menikah. Kan? Kenapa? Saya takut Pendeta, kalau besok saya dipanggil Tuhan, anakku gimana? Siapa yang mau sekolahkan? Pak Pendeta mau sekolahkan. Saya bilang ini Om ditanya baik-baik kok jawabnya kayak gitu ya. Cuma begitu dia lewat, saya pikir satu nih. Apa yang saya pikir? Ini tipe bapak yang tanggung jawab banget. Sampai di liang kubur pun dia pikir uang sekolah anaknya gitu. Cuma saya pikir ada satu hal yang salah dalam dirinya. Satu hal yang dia lupakan. Yaitu apa? Ketika dia berpikir dia yang menjamin masa depan anaknya. Ketika dia berpikir dia yang menentukan masa depan anaknya. Mazmur 27 ayat 10 firman Tuhan bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ingat Tuhan menyambut aku. Bapak boleh tiada, ibu boleh tiada, Tuhan selalu akan ada. Bapak pensiun, ibu pensiun, Tuhan tidak pernah pensiun. Bapak terbatas, ibu terbatas, Tuhan tidak pernah terbatas. Persoalan saya, iman saya terlalu diletakkan pada materi. Pengharapan saya ditentukan dari itu. Semua ditentukan dari situ.
Tuhan Yesus mau kasih makan 5.000 orang. Dalam Injil Yohanes juga nih, Injil Yohanes itu paling luar biasa. Waktu mau kasih makan 5.000 orang, Tuhan bilang begini sama murid-murid, saya mau kasih makan orang-orang nih. Di mana beli roti? Dalam Injil Yohanes ya, ceritanya seperti itu. Di mana beli roti? Tuhan tanya di mana beli roti. Jawab murid-murid apa? Harusnya kalau ditanya di mana beli roti, jawabnya apa? Bretok gitu loh. Tuhan tanya di mana beli roti, Tuhan nggak suruh kamu siapin roti. Di mana beli roti? Apa jawab murid-murid? Tuhan, untuk orang sebanyak ini, roti sebanyak apapun gak bakalan cukup gitu loh. Coba bayangkan. Dia bilang gak mungkin, padahal Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ, di tengah mereka, tapi dia bilang gak mungkin. Dan coba perhatikan, ketika dia datang bawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini 5 roti dan 2 ikan dari si anak kecil ini ya. Siapa nama anak kecil ini? Katanya roti boy, gak tahu lah benar apa enggak gitu. Dia bawa roti ini, dia bawa roti 5 roti dan coba lihat tuh. Apa jawab Tuhan Yesus kepada murid-murid? Hanya ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Apa jawab Tuhan Yesus? Apa Tuhan bilang, kurang tuh beli lagi di Indomaret? Enggak kan? Berapapun yang kau bawa, bukan soal berapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa banyak itu diberkati oleh Tuhan. Persoalan kita di mana? Di situ. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu di tempat saya dulu melayani di Bekasi. Rajin sekali main apa? Keyboard yang mesti dibawa-bawa itu ya. Main keyboard, rajin banget. Tapi kalau kemampuannya dikasih angka 0 sampai 10, paling dia dapat 5,5 lah. Gitu ya. Jadi kalau ada 4 lagu 4 salah gitu. Tapi rajin banget main keyboard. Kalau dia tahu saya pelayanan kebaktian keluarga, Pak Alfred, iya tante, hari Sabtu Pak Pendeta yang pelayanan ya? Iya, aku yang main keyboard ya. Dalam hati saya bilang salah lagi. Tapi rajin banget, luar biasa. Rajin banget. Jadi kalau dia sudah mulai datang, kadang diantar suaminya, kalau nggak ada suaminya, dia naik naik ojek terus keyboardnya tuh dipangku di kakinya, di bawah. Dan kalau sudah mulai main keyboard, ya biasa, salahnya banyak gitu ya. Kadang nada dasarnya ketinggian, sampai bapak-bapak menyanyi urat lehernya sudah keluar semua. Pak Pendeta mau bunuh kita kan? Katanya. Gimana ini orang mau menyanyi, mau putus urat leher kita? Katanya. Pak Pendeta tidak terganggu kah? Saya bilang tenang bro. Pendeta juga terganggu saya bilang. Cuma saya bilang gini, yang pintar tuh banyak saya bilang. Nggak ada yang lain kah Pak Pendeta? Ada aja saya bilang. Yang pintar tuh banyak saya bilang. Yang Tuhan kasih talenta tuh banyak saya bilang. Yang Tuhan berikan kemampuan tuh banyak. Tapi yang mau beri diri dan waktunya sedikit sekali saya bilang. Bekasi macetnya minta ampun. Sejam pergi pangku keyboard sendiri. Dia datang kalian omelin pula saya bilang. Udah nikmati aja lah. Aku ini lama-lama enak juga aku rasa bilang. Coba syukurnya ibu ini mental baja juga gitu. Orang ngomel dia nggak peduli. Pendeta, pokoknya Pak Pendeta, tante ini nggak mau dengar omongan orang. Oh gitu, mantap tante. Saya selalu pelayanan ingat kata-kata pendeta. Apa itu tante? Aku juga lupa saya bilang. Apa itu tante? Pak Pendeta kan bilang katanya, urusan kita melayani Tuhan bukan urusan kita dengan orang. Urusan kita melayani Tuhan adalah urusanku dengan Tuhan. Saya nggak mau dengar. Oh ya, mantap tante. Cuma dalam hatiku bilang kan, ya tapi tetap belajar dikit lah biar enak-enak kita nyanyi kan. Tapi kan terjadi. Nah, yang saya ingin cerita adalah suaminya harus pensiun dini karena sakit. Dapat pesangon 3 bulan apa artinya dan kemudian habis. Sekarang saya dengar kemarin dia bawa mobil jemputan lagi, ya sambil tidak terlalu berat lah. Punya 2 anak perempuan. Anak pertama waktu itu nggak masuk SMA, tamat SMP dia masuk di sekolah. Namanya sekolah analis kimia. Itu setara SMA tapi 4 tahun. Saya bilang, kenapa kamu masuk sana nak? Om Pendeta, mau langsung kerja. Loh, gak pengen kuliah kah? Pingin sih Om Pendeta, cuma kan Om Pendeta tahu Papa pensiun, gajinya Mama mana cukup buat kami berdua. Oh gitu nak? Iya, biar aku langsung kerja aja. Anak yang kedua masuk SMA. Saya tanya, kelas 3 saya tanya dia, kamu mau kuliah kemana nak? Adalah Om Pendeta. Dia gak mau cerita. Saya tanya ibunya, tante
si adik mau kuliah kemana? Wah ini Pak Pendeta, saya udah bilang sama suami saya, kita komitmen lah ya. Anak kita 2 kok, 1 pun gak bisa kita kasih kuliah. Jadi gimana? Kami mau kasih kuliah sama dia Pak Pendeta. Kami percaya Tuhan kasih berkat. Amin Tante. Cuma apa Tante? Adik ini seleranya terlalu tinggi. Oh kenapa? Dia gak mau kuliah kalau bukan di kedokteran. Waduh, gak mau yang lain? Enggak Pak Pendeta, lah gak usah kuliah katanya kalau gak masuk kedokteran. Waduh, saya tahu biayanya puluhan, ratusan juta gitu. Itu cerita kami 2 tahun lalu. Saya kemudian pindah ke jemaat di Kelapa Gading. Dan seperti biasa tahun lalu diundang lagi pimpin ibadah ke syukur keluarga di situ. Dan seperti biasa tante itu lihat warta di nama saya di warta jemaat, langsung telepon, Pak Alfred. Iya tante, hari Sabtu Pak Alfred pelayanan lagi ya di tempat kita. Iya, aku yang main keyboard ya. Oh iya tante, saya bilang salah lagi, aku lagi yang domelin nanti orang kan. Saya datang hari itu, saya datang duluan, dia datang belakangan sendiri, nggak ada suami yang nganterin. Saya bantuin turun dari ojek, saya pasangin keyboardnya. Gimana tante? Bye-bye. Oman kok sendiri, nggak dianterin. Ini Pak Pendeta dengan wajah berseri-seri. Ini Pak Pendeta, aku mau cerita Pak Pendeta ini. Kenapa? Om kemarin tuh ke Makassar Pak Pendeta. Oh kenapa? Antarin si adek. Oh ya, kenapa? Adek itu diterima di sana. Oh ya. Di mana? Di UNHAS. Iya, Universitas Hasanuddin katanya. Oh, fakultas apa? Kedokteran. Oh, puji Tuhan. Saya tanya pelan-pelan. Terus bayarnya berapa? Apa jawab dia? Puji Tuhan Pak Pendeta, saya tidak bayar sepeser pun, saya nggak bayar. Saya nggak tahu dia jalur apa tuh, jalur undangan. Saya ke sana. Tidak bayar sepeser pun. Uang kuliahnya gimana? Karena dia lewat jalur itu pendeta, dia hanya bayar 750.000 per semester, bukan per bulan, per semester. Saya bilang, luar biasa. Ibu itu main keyboard, saya lihat-lihat. Apa hubungannya ibu itu main keyboard, anaknya masuk kedokteran gitu loh. Nggak nyambung kan? Kalau ibunya kerja luar biasa, dapat duit, masuk kedokteran, nyambung itu. Atau ibunya ikut bimbingan belajar, ya nyambung-nyambung dikit lah. Kalau anaknya nggak nyambung. Cuma saya pikir-pikir, 2 hal yang saya tangkap. Saya ingat firman Tuhan dan 2 hal yang saya lihat dalam dirinya. Apa yang saya lihat? Yang pertama, iman orang tua pasti berdampak ke anak. Pasti saya bilang. Ya. Ingat perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Injil Matius pasal 15. Anaknya kerasukan setan. Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku, sembuhkan anakku, sembuhkan anakku. Tuhan diam. Dia minta terus, dia minta. Tuhan sembuhkan anakku, sembuhkan anakku. Akhirnya apa? Tuhan berhenti, Tuhan balik. Hai ibu, besar imanmu katanya. Besar imanmu. 2 kali dalam Injil Yesus bicara iman yang besar. Perempuan ini dengan perwira di Kapernaum. Nanti lihat kesamaannya apa. Nanti khotbah berikut itu. Coba bayangkan, luar biasa. Hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang beriman siapa? Ibunya. Yang sembuh siapa? Anaknya. Luar biasa. Iman orang tua pasti berdampak ke anak. Dan yang kedua saudara-saudara, yang luar biasa adalah apa? Saya pikir-pikir apa hubungannya dia main keyboard dengan apa? Anaknya lulus. Saya ingat-ingat cerita Alkitab. Oh iya. Dalam Alkitab kadang-kala emang gak nyambung, rada gak nyambung gitu loh. Kadang-kala. Musa waktu dikejar Firaun, ingat waktu dikejar Firaun. Tuhan, lari kemana? Ke laut bro. Ke laut? Laut tuh kan jalan buntu kan? Kalau sudah di laut mau kemana? Gak bisa, masa mau berenang? Laut tuh jalan buntu, jalan tertutup. Buat orang Yahudi, laut, samudra, itu tehom. Tehom berarti apa? Mati. Lari kemana Tuhan? Ke laut aja katanya. Nggak salah, lari aja ke sana katanya. Yang menarik saudara-saudara, dia di pinggir laut. Tuhan, Firaun di belakang. Mau kemana nih di pinggir laut? Tuhan bilang apa? Belah lautnya bro katanya. Belah lautnya. Gimana caranya? Gimana caranya? Ulurkan tanganmu dan angkat tongkatmu. Ulurkan tanganmu dan angkat tongkatmu. Kalau saya jadi Musa ini bingung luar biasa nih. Apa hubungannya belah laut dengan angkat tongkat gitu loh. Kalau anjing lewat angkat tongkat nyambung gitu. Angkat tongkatmu katanya. Apa yang terjadi? Ketika dia angkat tongkat, apa yang terjadi? Laut jalan tertutup itu terbelah. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Tugasmu adalah angkat tongkatmu. Tugasmu adalah ulurkan tanganmu. Bagaimana Tuhan belah laut? Ya, itu urusan Tuhan. Luar biasa. Ini soal apa? Bukan soal seberapa banyak yang kau punya.
Tapi soal apa? Soal kesetiaan kepada Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara. Dikit lagi ya. Yang terakhir saudara-saudara. Bagaimana harus menguduskan diri kita? Bagaimana harus menguduskan diri kita? Bagaimana harus menguduskan diri kita? Injil perlihatkan kepada kita, kita tidak mungkin menguduskan diri kita sendiri. Ya. Kita nggak mungkin menguduskan diri kita sendiri. Kita ini terlalu kotor untuk menguduskan diri kita sendiri. Mujizat pertama dalam Injil Yohanes sebelum cerita ini adalah perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Dan seorang penafsir teolog Perjanjian Baru mengatakan perkawinan di Kana sedari awal sudah bicara tentang arti kematian Kristus. Gimana hubungannya pendeta perkawinan di Kana dengan kematian Kristus? Ingat katanya. Yang terjadi di Kana adalah Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dan ingat saudara-saudara, yang diubah bukan sembarang air. Tapi air yang diubah menjadi anggur adalah air yang ada di dalam air yang ditaruh, dimasukkan ke dalam bejana pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Orang Yahudi selalu membasuh dirinya dengan air. Dan ketika air dalam bejana pembasuhan diubah menjadi anggur, Tuhan mau katakan apa? Bukan lagi dirimu yang membersihkan, tetapi darah Kristus. Kalau hidup saya kotor sekali pendeta, bisa darah Kristus membersihkannya? Iya. Semua cerita mujizat dalam Alkitab itu tapi panjang sekali kalau harus diurai. Yang paling kelihatan saudara-saudara, lihat cara Tuhan menyembuhkan orang kusta. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang kusta? Tuhan menyembuhkan dengan cara apa? Disentuh. Dan pertanyaannya, kenapa harus disembuhkan dengan cara disentuh? Ada orang yang kayak ibu tadi, perempuan Kanaan, nggak ketemu sembuh anaknya. Ada yang duduk lumpuh di kolam Bethesda, berdiri. Ada yang diludahin pakai tanah kan, sembuh. Tapi khusus orang kusta disembuhkan dengan cara apa? Disentuh. Injil Matius 8. Pertanyaannya, kenapa harus disembuhkan dengan cara disentuh? Sederhana saja. Orang kusta itu orang yang dianggap najis. Dan hukum Yahudi jelas. Kalau yang najis menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, maka yang tidak najis akan menjadi najis. Apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta dengan cara menyentuhnya, apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus yang menjadi najis? Tidak. Ketika Yesus menyentuh orang kusta yang najis itu, yang terjadi adalah orang kusta itu yang menjadi tahir. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Kasih Tuhan lebih besar dari pergumulan hidupmu. Kasih Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar dari kekotoran, kenajisan hidupmu. Saya nggak mungkin kudus dari diri saya sendiri. Firman Tuhan bilang, roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya Paulus dalam Roma pasal 7 bilang begini, Tuhan gimana aku ini? Saya sudah tahu salah, aku bikin juga gitu loh. Saya sudah tahu ini salah, tapi aku bikin. Saya udah tahu Pak Pendeta, ngomongin orang tuh nggak bagus. Tapi makin ku cerita, makin enak ku rasa. Saya sudah tahu, ngambil ini nggak boleh tahu nih. Tapi kenapa aku ambil? Paulus tiba pada satu kesadaran, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Syukur kepada Allah, hanya oleh Yesus Kristus Tuhanku. Saya nggak mungkin jujur dari diri saya sendiri, nggak mungkin. Kalau terakhir betul nih. Ingat Petrus, saudara-saudara, the last supper, perjamuan terakhir. Yesus bilang sebentar lagi saya ditangkap, saya akan dimati dan segala macam. Apa yang terjadi waktu itu? Petrus berdiri. Oh Tuhan, Petrus nih langsung berdiri, Tuhan, biarpun semua murid yang lain pergi, Peter nggak bakalan tinggalkan Tuhan. Bahkan Tuhan, sekalipun aku harus mati, aku sekali-kali tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Apa jawab Tuhan sama dia? Hati-hati bro, katanya. Sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali kau sangkali aku. Dan betul, hanya dalam hitungan jam, malam yang sama, tempat yang berpindah hanya beberapa ratus meter, Petrus berubah 180 derajat.
Kita gampang berubah. Perempuan tanya, kau temannya Tuhan? Enggak. Masa sih gak kenal, mirip logatmu? Enggak. Injil Matius katakan ketika dia ditanya yang ketiga kalinya, Injil Matius mengatakan apa? He swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk. Saya gak kenal orang itu. Coba bayangkan. Luar biasa ya. Kalau bukan Kristus, saya gak mungkin kudus dari diri saya sendiri. Saya butuhkan pengudusan oleh Kristus Yesus. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan beserta saudara-saudara. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dalam bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa syafaat. Biarkan hati kami hanya terfokus kepada kasih karunia Tuhan. Jangan melekat pada hal yang lain, termasuk menggantungkan kehidupan dan masa depan kami pada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tahu setiap harta kekayaan adalah anugerah Tuhan. Karena itu jangan hati kami melekat pada apa yang Tuhan berikan. Tapi iman, pengharapan kami terarah sepenuhnya pada Tuhan yang memberikan. Jangan kami bergantung kepada pemberian-Mu, tapi biarkan kami bergantung pada Engkau yang memberi. Sebab Tuhan punya sejuta cara untuk anugerahkan yang terbaik buat kami sekalian. Peliharakan semua anak-anak-Mu Tuhan dalam hidup mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam seluruh pekerjaan usaha yang Tuhan berikan. Biarkan mereka boleh menikmati kasih Tuhan di sana. Izinkan mereka boleh melihat kasih-Mu. Izinkan mereka boleh melihat berkat-Mu. Izinkan mereka boleh melihat kemurahan-Mu hanya lebih jauh dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Teruskan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Anak cucu mereka semua Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Anak-anak-Mu yang terus bergumul untuk kedamaian dalam rumah tangga mereka, Tuhan dengarkan. Ketika mereka bergumul untuk kehadiran seorang anak atau satu pekerjaan yang baru yang lebih baik, satu peluang usaha yang baru yang lebih baik, Tuhan ada di sana menolong membukakan jalan yang terbaik. Kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan di jemaat-Mu di sini.
Engkau memberkati Tuhan. Biarkan jemaat-Mu di sini boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Boleh menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Para pelayan-Mu semua Tuhan berkati. Perlengkapi dengan kasih-Mu, talenta dari Tuhan lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk negeri yang kami kasihi ini, Indonesia. Tuhan berkati. Kami rindu Indonesia yang semakin hari semakin baik. Indonesia yang semakin hari semakin sejahtera. Biarkan kami hidup di dalam sukacita, keragaman yang penuh dengan kedamaian. Dan biarkan Tuhan, setiap anak negeri ini sungguh boleh hidup dengan layak. Mereka punya tempat tinggal yang baik. Mereka punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Mereka punya kesempatan untuk berobat. Mereka punya kesempatan untuk menata hidup mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati pemerintah kami Tuhan. Anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kasih dan berkat-berkat-Mu. Jemaat-Mu dalam rupa-rupa pergumulan pribadi mereka, Engkau ada di sana. Ini doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama menurut doa Bapa kami demikian. Umat yang diberkati Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus. Sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus, diambil dari surat 2 Korintus 9 ayat 6-8. Menasihatkan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan di edaran, kita menyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
aku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Kita ulangi lagi nyanyian Tuhan betapa banyaknya ayat yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau memberikan berkat, pertolongan, kesehatan, kekuatan, dan penghiburan di dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, kami membawa berkat persembahan daripada-Mu saja. Kiranya persembahan ini Engkau jadikan sebagai alat di dalam kami bekerja di rumah-Mu ini dan di sekitarnya. Tuhan juga yang akan memberikan sukacita, hikmat dan bijaksana kepada anak-anak-Mu yang akan menggunakannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama menyanyikan Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Ya Allah, bulatkanlah tekad tobat kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Hinggalah badai nanti pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah